Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 2 kelas 5 halaman 16, 17, 18, 19, 20 dan 22 pada pembelajaran 2 subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih. Baik adik-adik, sebelum kita membahas kunci jawaban halaman 16 sampai 22, alangkah baiknya adik-adik like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Oke adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 16. Kunci jawaban pada pembelajaran 2 halaman 16 dan 19 sampai 19. Ayo menulis. Kamu telah membaca sistem pernapasan pada manusia. Satu dari bacaan tersebut buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya: apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Dari pertanyaan tersebut tuliskan jawabannya. Tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Nomor 1, kata tanya apa? Pertanyaannya, apa saja organ pernapasan pada manusia? Jawabannya, organ pernapasan pada manusia adalah hidung, paru, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Apa zat yang diambil tubuh saat kita bernapas? Zat yang diambil tubuh saat kita bernapas adalah oksigen. Apa fungsi rambut yang terdapat di rongga hidung? Rambut yang terdapat di rongga hidung berfungsi menangkap kotoran. Apa jenis tulang yang menyusun organ laring? Jenis tulang yang menyusun organ laring adalah tulang rawan. Apa nama organ yang merupakan percabangan dari bronkus? Organ yang merupakan percabangan dari bronkus adalah bronkiolus. Di mana udara pernapasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia? Udara pernapasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia di rongga hidung. Di mana persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang? Jadi ini pertanyaan di mana persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang yang terdapat pada bagian faring. Di mana letak alveolus? Letak alveolus terdapat di dalam paru-paru. Di mana letak terdapat jaringan disebut silia, yaitu dalam trakea. Di mana letak organ laring atau tekak, yaitu di bagian belakang faring atau letak organ faring. Selanjutnya, kapan udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh faring? Udara pernapasan yang masuk ke dalam di tubuh disaring berada di rongga hidung. Kapan udara masuk ke dalam tubuh? Dilembabkan udara masuk ke dalam tubuh lembab saat berada di selaput hidung. Kapan debu-debu dan bakteri masuk? Didorong keluar debu-debu saat melewati jaringan silia. Kapan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Terjadi pada saat udara dalam alveolus. Kapan oksigen tersesat ke dalam tubuh pembuluh darah halus? Oksigen tersesat ke dalam pembuluh darah halus saat berada dalam paru-paru. Lanjut, mengapa manusia bernapas? Mengapa manusia? Ini jawabannya dia, manusia bernapas masukkan udara dalam tubuh. Mengapa manusia membutuhkan energi dari makanan? Mengapa di dalam rongga hidung terdapat rambut pendek yang tebal, yaitu untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara? Mengapa pada trakea terdapat jaringan disebut silia? Mengapa oksigen dibutuhkan tubuh, yaitu untuk energi dan makanan? Lanjut, kata bagaimana? Bagaimana kotoran yang masuk bersama udara pernapasan disaring? Ini dia jawabannya. Bagaimana proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Ini dia jawabannya. Bagaimana proses gas karbon dioksida keluar dari tubuh? Ini dia jawabannya. Bagaimana cara oksigen diserap ke dalam tubuh oleh paru-paru? Oksigen diserap ke dalam tubuh oleh paru melalui pembuluh darah halus. Buatlah kerja organ pernapasan manusia. Tuliskan pada selembar kertas karton. Bagian ini akan kalian presentasikan pada pembelajaran 5. Bagiannya seperti ini ya. Iya. Ini dia bagian cara kerja organ pernapasan manusia, yaitu dari rongga hidung turun ke faring, laring ke trakea, paru-paru kanan, dan ada paru-paru kiri, kemudian bronkus, bronkiolus, diafragma. Ini dia diafragma, ini di paru-paru kiri ada alveolus. Itu dia adik-adik, bagangnya seperti ini ya. Ini dia kunci jawaban halaman 20. Ayo menulis. Kamu telah membaca tangga nada diatonis
mayor. Apa pengertian tangga nada mayor? Ciri-ciri lagu tanda nada mayor. Tuliskan jawab pertanyaanmu tersebut pada kolom berikut. Lihat jawabannya ada di sini. Jadi ini dia jawabannya. 1. Tangga nada mayor yaitu tangga nada yang memiliki jarak interval 1, 1, 1/2, 1, 1, 1, dan 1/2. Ciri-cirinya adalah bersifat gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri nada do, tetapi tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau 3 diakhiri nada 1. Itu dia jawabannya. Itu dia jawaban dari tangga nada mayor. Kunci jawaban tema 2 halaman 22. Untuk kelas 5 SD, ayo renungkan, ceritakan mengenai sistem pernapasan manusia secara bergantian dengan teman sebangkumu. Jawabannya, manusia bernapas untuk masuk ke udara ke dalam tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, pari, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan, lalu turun ke paru-paru. Dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah. Harus sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Baik adik-adik, demikianlah pembahasan secara lengkap kunci jawaban tema 2 kelas 5 subtema 1, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih pada pembelajaran 2 halaman 16, 17, 18, 19, 20, dan 22. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar adik-adik. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Di kunci jawaban selanjutnya jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.